Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kasim Muslia Segian. Saya mau menjelaskan pelajaran IKI bab 4, 5, dan 6. Yang pertama, gerakan pembaharuan Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut juga tajdid, dan pelakunya atau yang mencoba untuk membarukan Islam itu disebut mujaddid. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang dapat dijadikan jadid atau baru apabila bagian-bagian masih erat menyatu dan masih jelas. Hal-hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam, ada beberapa yang mendasari munculnya pembaruan Islam tersebut. Yang pertama, kelirunya akidah. Yang kedua, budaya barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam. Yang ketiga, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Keempat, ketidaksejalannya pemikiran antara organisasi Islam antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan negara barat, sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Terjadinya sesuatu hal pasti ada faktornya. Faktor pendorong gerakan pembaruan Islam yang pertama, adanya sifat jumud yang membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jamud dan tidak berpikir, maka umat Islam tidak mungkin mengalami kemajuan. Untuk itulah maka diperlakukan adanya upaya memperbaharui dengan memberantas sifat jumud dan menggerakkan kembali ittijihad di kalangan umat Islam. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Karena itu lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada umat Islam. Yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi di dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak, umat Islam akan sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan bangsa Barat. Selanjutnya kita bahas tokoh-tokoh penting di dalam pembaharuan Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dilahirkan di Baghdad, lebih tepatnya di Afghanistan pada tahun 1839. Kemampuan atau potensi yang dimiliki dan dikuasai oleh Jamaluddin ialah bahasa-bahasa yang sangat sulit, diantaranya bahasa Afgan, Prancis, Rusia, Persia, dan Turki. Ketika berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan dan diangkat sebagai penasihat atau Perdana Menteri oleh Pangeran, dan beliau wafat pada tahun 1897 di Istanbul. Menurut Jamaluddin, ilmu pengetahuan ialah ilmu yang paling menguasai dunia, dan beliau dikenal sebagai pejuang prinsip egaliter. Yang dimaksud ialah harus ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, karena pada waktu itu perempuan dipandang sebelah mata, yang maksudnya laki-laki lebih tinggi derajat daripada perempuan, jadi dia akan menserajakan. Selanjutnya, orang kedua terpenting dalam pergerakan pembaruan Islam adalah Tahtawi. Tahtawi dilahirkan pada tahun 1801 di Tahta, lebih tepatnya berada pada selatan kota Mesir. Pada berusia 16 tahun, Tahtawi mulai menuntut ilmu di Al-Azhar, dan beliau wafat pada tahun 1873 di Kairo. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.